Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat maghrib dan salat isya yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, tema kita di waktu maghrib yang penuh berkah ini, luka batin, inner child, ya. Apakah bisa menyebabkan overthinking, burnout, dan gangguan mental? Insya Allah kita bahas dari tinjauan syar'i dan dari medisnya atau psikologinya, insya Allah. Para jamaah sekalian, kalau kita bahas tentang luka batin, inner child, ini overthinking, burnout, ini pembahasan yang cukup panjang sekali. Kemudian mudah-mudahan waktunya cukup ya, karena ternyata terkait dengan hal ini syariat juga ada penjelasan ya, bahkan ada pendekatan seperti itu. Jadi sebagai pendahuluan terkait dengan pembahasan tentang jiwa, hati, mental manusia, Islam sudah bahas sejak dulu kala dari berbagai macam cabang ilmu yang dijelaskan para ulama ya, dari cabang adab, akhlak, akidah, tauhid, kemudian prinsip dari tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, kitab-kitab raqaiq nafs, bagaimana kiat-kiat melembutkan jiwa, itu sudah ada dalam Islam dibahas sebenarnya ya. Kemudian di zaman modern ini muncul istilah-istilah ya, istilah-istilah yang sudah mulai menyebar ya, mulai masyarakat paham ya, istilah-istilah yang mulai dipopulerkan, viral, luka batin, inner child, dan berbagai macam istilah gangguan mental yang lainnya. Alhamdulillah konsep dasar dalam Islam ada, dan kalau kita cari pendekatannya itu ada. Alhamdulillah ya. Dan kalau berbicara tentang masalah kesehatan jiwa, prinsip Islam ya secara umum ya, Islam itu mengakui ya manusia itu punya jiwa yang dia bisa, pertama bisa terguncang, manusia bisa ya, dan itu wajar. Jadi kecewa, sedih, lelah, capek, dikecewakan ya, kemudian kesedihan yang mendalam itu diakui dalam Islam. Ya, diakui dalam Islam. Bahkan para nabi pun menjalani demikian, normal. Nanti kita bawakan hadisnya. Jadi pertama prinsipnya Islam mengakui itu semua. Ya, mengakui. Ya, kemudian yang paling penting juga bahwasanya itu bahasanya sekarang validasi. Nah, jadi kita coba jembatan merah ya, istilahnya. Jadi sekarang Islam memvalidasi itu semua. Jadi memang ada. Dan bahkan dalam Islam yang benar ya, yang benar tuh kita harus mengakui, kita tidak boleh menolak ya, bahkan untuk diri kita ya, yang disebut dalam kadang-kadang dalam dalam istilahnya ya, kalau istilah psikologi modern sekarang itu disebut dengan penolakan ya, penolakan bahwasanya kita itu sedang terluka ya. Nah ini kita tidak boleh seperti ini ya, dalam Islam malah harus diakui ya. Contohnya misalnya sekarang ya, misalnya kalau kita sedang sedih ya, sedang sedih, kecewa, bahkan depresi ringan gitu ya, maka kita jawab, oh enggak apa-apa kok, enggak apa-apa, aku baik-baik aja ya, aku enggak masalah kok, itu gampang, itu aku kuat kok itu ya. Padahal dalam Islam malah bukan begitu. Ya, dalam ilmu psikologi modern itu suatu hal yang tidak boleh. Ya, tidak boleh ya. Artinya kalau memang lagi sedih bilang aja sedih. Ya, memang lagi kecewa bilang aja kecewa. Ya, jadi tidak boleh, atau istilahnya sekarang disebut dengan positif toxicity. Ya, toxicity gitu ya. Jadi disebut dengan positif tapi toxic.
Ya, artinya sebenarnya kita sedang kecewa, sedang sedih, ya mungkin sedang mencemaskan sesuatu. Harusnya ketika ditanya kita jangan bilang saya baik-baik aja, nggak apa-apa kok, saya kuat ya, yaitu biasa bagi saya. Padahal sedang rapuh, nggak boleh sebenarnya. Dan nanti kita bacakan dalilnya dalam Islam bahwasanya Nabi SAW pun dia ketika sedih, kemudian beliau pun mengakui. Ya, nanti kita bacakan dalilnya lebih rinci kalau memang waktunya cukup. Sebagaimana ketika Nabi SAW anaknya wafat, Nabi Ibrahim ya, mohon maaf ya, anaknya Ibrahim wafat dan beliau jelas sangat sedih. Jadi Nabi SAW kalau kita bahas ujiannya beliau dan kalau kita rinci, pasti yang Allah pilih yang paling sedih. Yang paling sedih kalau kita rinci. Contoh misalnya ya kayak kisah wafatnya anak beliau Ibrahim. Jadi pertama, kenapa kalau kita rinci pasti yang paling sedih. Pertama Ibrahim anak beliau ya. Jadi anak beliau itu umurnya wafatnya sekitar 18 bulan katanya ulama. Nah, ini sedang umur lucu-lucunya. Sedang lucu-lucunya ya. Jadi dia sudah bisa bilang abi umi tapi belum jengkelin gitu ya. Yang punya anak pasti paham. Kemudian beliau sudah lama nggak punya anak laki-laki. Dan semua anak laki-lakinya wafat ketika kecil. Dua-duanya Abdullah ya dan Qasim itu wafat ketika kecil. Sekarang terulang lagi wafat ketika kecil anak laki-laki beliau. Ya. Kemudian setelah itu beliau melihat anak laki-lakinya Nabi Ibrahim ini, beliau menyaksikan bagaimana proses wafat anaknya. Proses wafatnya, napasnya tersengal-sengal, kemudian dalam keadaan yang sulit. Jadi kalau dia langsung mati kan itu lebih mending ya, langsung wafat. Tapi beliau menyaksikan bagaimana beratnya meninggal anaknya. Jadi benar-benar langsung dirinci sedih. Dan ringkasnya masih banyak lagi ya yang menyebabkan beliau sedih. Kemudian beliau menangis. Ya, kemudian ditanya sama sahabat, "Anta ya Rasulullah?" "Engkau menangis ya Rasulullah?" Pada kaget ya. Ditanya sahabat, "Engkau menangis ya Rasulullah?" Ya, beliau bilang, "Iya, saya menangis." Ya, saya sedih gitu. Beliau bilang, "Al-ainu tadma wal qalbu yahzan." Air mata mengalir, hati sedih. Nah, jadi beliau pun validasi, "Engkau ya Rasulullah nangis gitu?" "Iya, saya sedang nangis." Beliau pun bilang sedang sedih gitu. Nah, ini contoh benang merah ya, ilmu-ilmu dalam Islam dengan psikologi sekarang yang kita jangan sampai disebut, ada yang bilang disebut dengan positive toxicity ya, toksik yang positif. Dia bilang saya baik-baik aja, saya nggak apa-apa kok, saya kuat, oh santai gitu, padahal dia sedang rapuh. Itu malah nggak boleh. Atau disebut juga dengan namanya emotional suppression, orang menahan, menyembunyikan, menekan emosi yang sebenarnya dia rasakan. Ini contoh misalnya, contoh seperti itu ya. Jadi Islam malah mengakui, memvalidasi ada. Ya, jadi justru kalau disembunyikan malah nggak sesuai dengan contoh Nabi. Ya, jadi kita ini jangan sok-sok kuat ya, terutama laki-laki atau ya nangis ya udah nangis gitu. Ya, ketika ditanya dan orang yang menanya itu adalah orang dekat kita, nggak apa-apa bilang aja, memang saya lagi sedih, saya lagi kecewa, nggak apa-apa, kita sampaikan aja, jangan sok kuat. Ya, sebagian kita seperti itu. Ya, dan itu bukan contoh, bukan sebagian bilang mengatakan saya ingin menampilkan tauhid yang kuat. Enggak. Justru kita enggak apa-apa kita bilang, yang enggak boleh adalah mengeluh. Mengeluh ya, menggunakan ekspresi mengeluh. Ya, dan Nabi SAW sekalian memvalidasi di beliau sedih, beliau pun mengungkapkan kalimat positif. Ya, wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Kami tidak melakukan apa kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb. Seperti itu ya. Nah, ini contoh misalnya konsep dalam Islam. Dan Islam mengakui itu semua. Kemudian contoh lagi misalnya dalam Islam ya kita mengakui terguncang, jiwa bisa terguncang ya. Jadi kita pun bukan konsep tauhid ya, artinya tidak boleh sedih, tidak boleh enggak, normal. Jadi sedih, kecewa mendalam, cemas itu normal. Ya, bahkan di sini kita bisa bacakan contoh-contoh ya dari ulama, para nabi, orang-orang soleh, mereka itu semua. Dan supaya kita meyakinkan, saya bawa contohnya para nabi. Para nabi pun mendapatkan hal itu semua.
dan itu normal. Nah, hanya saja sekarang kita fokus kemana? Kita fokus ke arah solusi dan bagaimana Nabi menghadapi itu semua. Ya, jadi itu wajar sekali lagi, sedih, kecewa, kemudian cemas, itu normal. Yang tidak normal adalah ketika kita melakukan hal-hal yang membuat Allah tidak ridho. Ya, mengeluh, kemudian menyalahkan masa lalu, menyalahkan takdir, dan tidak segera mencari solusi sebagaimana orang overthinking. Kebanyakan mikir, takut salah, takut gagal, takut tidak diterima, overthinking, tapi tidak fokus kepada solusi. Sedangkan para nabi demikian. Sekarang kita bacakan contoh-contoh biar kita yakin ya bahwasanya wajar, jangan sampai kita sok kuat gitu ya. Jadi Islam pertengahan, mengakui, validasi, kemudian juga tidak terlalu lama. Jadi kita pertengahan dalam Islam. Contoh misalnya ya, saya kasih contoh. Contoh misalnya Nabi Musa. Jadi kita ambil contoh yang cemas, yang sedih mendalam, yang mengalami tekanan jiwa, tekanan batin atau tekanan emosional. Pertama contoh Nabi Musa. Nabi Musa beliau cemas. Dan ini wajar cemas ya. Dan satu lagi sebelumnya mungkin kita perlu jelaskan kaedah dan adab. Jadi kita perlu menggunakan kaedah bahasa adab yang baik terhadap para nabi. Jadi ada pernah pertanyaan, kalau memang Islam mengakui sedih, kecewa, kemudian cemas, ya boleh nggak kita bilang Nabi SAW tuh pernah stres gitu? Ya, kemudian Nabi Yakub depresi, pernah nggak? Jawabannya kita tidak boleh menggunakan kata-kata seperti itu. Ya, jadi nggak boleh ya bilang Nabi aja stres loh gitu, nggak boleh. Kita gunakan bahasa yang baik. Ya, kita gunakan bahasa dalam Al-Quran misalnya jiwanya mengalami tekanan emosional. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, fala'allaka bahi'un nafsak. Bahi'un nafsak, para ulama menafsirkan qatilun nafs. Ya, sampai-sampai engkau itu, dan diterjemah enaknya itu ada bisa juga tekanan batin atau tekanan emosional. Jadi Nabi SAW mengalami tekanan emosional yang kuat sebagai ujian beliau. Ya, bersedih. Ya, bersedih, dan ini qatilun nafs. Kalau pakai bahasa tafsir itu qatilun nafs. Kemudian disebut juga bisa sampai membunuh jiwa, bisa sampai sedih begitu ya. Jadi ini terjemah yang enak adalah Nabi SAW mengalami tekanan emosional yang dahsyat, tekanan batin yang dahsyat karena ujian yang berat. Seperti itu. Ya. Jadi kita jangan sampai ya, misalnya contoh lagi Nabi Musa, beliau cemas, itu normal. Jangan sampai kita bilang Nabi Musa kena panic attack, nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Jadi kita jaga adab juga, pakai bahasa Nabi ya. Karena saya pernah dengar gitu ya, Nabi aja stres loh gitu. Kita nggak boleh bilang begitu. Ya, beliau mengalami tekanan gitu aja. Ya, sesuai dengan terjemahan dalam Al-Qur'an. Kita lanjut ya. Contoh ya, validasi dalam Islam, hal itu normal. Nabi Musa mengalami cemas. Bagaimana cemasnya beliau? Bahkan kita lihat kata-kata yang digunakan dalam Al-Qur'an, beliau cemasnya sangat cemas. Sebagaimana dalam Al-Qur'an ya, Allah berfirman ya dalam Al-Qur'an menceritakan kisah Nabi Musa, fa asbaha fil madinati khaifa yataraqqab. Fa asbaha fil Madinah, jadilah Nabi Musa itu fil Madinah, di tengah kota, khaifan, beliau takut. Kemudian ada kata-kata yataraqqab. Takut plus yataraqqab. Ya, yataraqqab itu asal katanya raqaba yuraqibu raqib. Ya, mengawasi. Ya, raqab dia mengawasi kanan kiri. Ya, mengawasi kanan kiri, bahasanya dia dalam suatu situasi awas. Ditambah kata-kata khaifan, sehingga terjemah yang lebih pas adalah beliau sangat cemas saat itu. Bagaimana beliau tidak sangat cemas? Karena beliau saat itu sedang berada di tengah kota, fil Madinah, tengah kota. Kenapa? Karena beliau baru saja membunuh sukunya Fir'aun. Ya, sukunya Fir'aun ya. Suku Kipti, sukunya Fir'aun. Suku Kipti beliau barusan membunuh ya. Jadi kita tahu ya, beliau membunuh, sekali pukul mati. Fawakaza Musa faqada alaih. Kemudian akhirnya ringkasnya ketahuan yang bunuh Nabi Musa. Akhirnya Fir'aun memerintahkan Nabi Musa ditangkap, dan kalau ditangkap dibunuh, dikisos. Karena Nabi Musa hukuman bagi Bani Israel yang statusnya budak itu membunuh suku Kipti, sukunya Fir'aun, mati. Ya. Dan kemudian akhirnya ada yang ngasih tahu Nabi Musa, kamu segera kabur, kalau ketangkap dibunuh. Maka Nabi Musa pun khawatir, cemas, ya.
Kemudian beliau pun dalam tafsir Ibnu Katsir beliau pun lari dengan sekencang-kencangnya sambil awas ya, tarokob, ngawas kanan kiri, siapa tahu ada penjaga di tengah kota. Beliau lari sekencang-kencangnya sampai nggak pakai sendal, ada yang bilang, ya, pergi lari ke kota Madian. Kita bayangkan bagaimana Nabi Musa cemas saat itu. Ya, saya aja begitu, kita aja begitu. Misalnya saya sedang ngisi, tiba-tiba ada yang bisik, kamu segera kabur di Jogja, ketahuan kamu dibunuh, katanya. Wah, gimana? Saya bisa udah cacing kepanasan mungkin. Cemas mungkin ya, kayak begitu. Jadi ini wajar. Kemudian jangan bilang nanti, Nabi Musa kamu baik-baik saja. Iya, saya baik-baik saja. Enggak. Bilang aja, iya saya lagi cemas. Bilang begitu. Ya justru kita enggak boleh ya. Kita kadang-kadang saya baik-baik aja kok. Enggak apa-apa kok, insya Allah. Tenang. Enggak boleh gitu. Justru Islam validasi. Contoh ya Nabi Musa. Sekarang contoh yang sedih. Yang sedih Nabi Yakub. Nabi Yakub sedihnya bukan semacam sedih lagi, bukan sedih biasa. Sampai-sampai Al-Qur'an menyebutkan kisah Nabi Yakub, ya, wabyadud ainah minal huzn. Ya, sampai-sampai matanya Nabi Yakub itu sampai-sampai memutih. Kenapa? Minal huzn, karena sedih. Kira-kira ada enggak yang depresi berat itu sampai-sampai matanya memutih sini? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Nabi Yakub sampai-sampai wabyadud ainah minal huzn. Sampai-sampai matanya memutih karena sedih. Jadi sedihnya mendalam. Dan ini wajar, normal. Nabi aja begitu. Ya. Nabi aja begitu. Ini wajar jadi. Jadi kita jangan sampai sok-sok kuat gitu ya. Wajar. Ya. Dan beliau pun ingat Nabi Musa ketika cemas, solusinya adalah menghindari sumber kecemasan. Nah, jadi jangan diem-diem aja. Kita lagi cemas ya harus keluar rumah, jalan, jogging dan sebagainya. Jangan diam di tempat. Nabi Yakub juga sama. Ketika beliau sedih ya, mendalam ya. Beliau pun mengadu kepada Allah. Beliau berkata dalam Al-Qur'an, "Innama ashku bathi wa husni ilallah." Sesungguhnya aku mengadukan kesusahan hatiku dan kesedihanku kepada Allah. Ya. Beliau saat itu sudah sangat tua soalnya, ya seperti itu. Dan ini kisah yang panjang, ya. Dan kemudian demikian juga dengan Nabi SAW tadi ya, beliau itu contoh yang sedih ya, contoh yang sedih. Jadi validasi. Demikian juga tadi Nabi SAW ya ketika melihat anak beliau wafat, jadi beliau menyaksikan wafatnya Ibrahim dengan berat gitu ya. Dengan berat, sakratul maut, napasnya naik turun ya, Ibrahim anak beliau. Dan akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan demikian, "Anta ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah." Ya, beliau pun validasi, "Ya Ibnu Auf, innaha rahmah." Iya, aku menangis, sesungguhnya ini adalah tangisan rahmah. Seperti itu. Innal aina tadma wa qalba yahzan. Ya, air mata mengalir, hati sedih. Ya, wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Tidaklah kami mengatakan kecuali apa yang Allah ridhoi. Ya, wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya kami dengan perpisahanmu wahai Ibrahim, kami bersedih. Seperti itu. Contoh, ya, beliau mengakui dan keluar kalimat positif. Nah, ini yang diajarkan. Seperti itu. Ya, demikian juga dengan jadi kita jangan sampai, ya, itu istilahnya namanya emotional suppression. Ya, kita menahan, menyembunyikan, menekan emosi yang dirasakan. Ya, biasanya terjadi pada orang-orang people pleaser ya, orang-orang yang pengen menyenangkan orang lain, pengen di sekitarnya tenang, itu enggak seperti itu. Dan contoh lagi sekarang tekanan jiwa, tadi sudah sedih, kemudian cemas, sekarang tekanan. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an tadi surat Al-Kahfi, "Fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa." Sesungguhnya engkau, kalau kita lihat terjemah ya, baik dari Kemenak ya, terjemah Kemenak atau terjemah yang lain, ya bisa jadi engkau Muhammad membinasakan dirimu. Bahi'un nafs, membinasakan dirimu karena bersedih hati. Sampai-sampai ada kata membinasakan dirimu. Itu coba buka tafsir Kemenak, tafsir dari para ulama kita, atau buka tafsir sekarang. Itu bahi'un nafs itu membinasakan dirimu karena bersedih setelah mereka berpaling. Ya, illam yu'minu bihadzal hadisi asafa, apabila mereka tidak beriman. Ya,
Dan tadi kita sebutkan bahiun nafs ya. Kalau kita lihat tafsir-tafsir ulama kita kumpulkan ya, itu terjemahannya itu ditafsirkan adalah qatilun nafs, membunuh dirimu, muhlikun nafs, yaitu membinasakan diri. Ya. Kenapa? Karena memang kesedihan Nabi SAW yang sangat mendalam. Kenapa? Karena rasa cinta, rasa sayang kepada umatnya. Tapi dakwahnya saat itu ditolak, benar-benar ditolak. Ya, sudah tidak banyak sudah menolak. Ada yang mengatakan ini adalah tahun 10 Hijriah. Mohon maaf, 10 kenabian. Tahun 10 kenabian, di mana saat itu pun sebagian ulama tarikh menamakan tahun 10 kenabian ini dengan Amu Hazn, tahun kesedihan. Di tahun itu wafat paman beliau, Abu Thalib. Mohon maaf, yang meninggal duluan istri beliau, Khadijah, pendukung lahir batin, wafat. Paman beliau berselang, ada yang bilang 3 bulan berselang, wafat paman beliau ya, Abu Thalib. Ya, setelah itu kemudian tidak ada harapan lagi di Mekah. Beliau pindah ke Taif. Ke Taif kemudian sama juga, ditolak juga dengan penolakan yang menyakitkan. Ya, seperti itu. Ya, kenapa beliau bersedih? Karena beliau sangat berharap umatnya dan sangat sayang kepada umatnya, tapi malah menolak. Ya, sampai-sampai karena ditolak, beliau tuh sangat bersedih sampai-sampai bahiun nafs. Ya, sampai-sampai kesedihan yang bisa membinasakan diri. Ya, seperti itu. Ya, karena dakwah beliau ditolak. Itulah para nabi. Kalau kita mungkin cinta ditolak, lamaran ditolak, ya apalagi ya ini ditolak, sampai sedih. Ya, ini beliau seperti itu. Jadi kita lihat memang dalam Islam biasa seperti itu. Bahiun nafs. Ya, bahkan banyak sekali ya yang mau kita sampaikan terkait dengan Islam mengakui hal ini. Ya, demikian juga dengan bahkan kisah Nabi SAW di awal-awal menerima wahyu, beliau lebih ini lagi, lebih mendapatkan tekanan lagi. Ya, ketika kisah beliau ketika pertama kali menerima wahyu, ya beliau sampai-sampai takut dan gemetar. Takutnya bukan takut biasa lagi, sampai gemeteran, takut ya. Bagaimana tidak ya, karena beliau sedang tahannus, tiba-tiba datang makhluk yang beliau tidak tahu sama sekali. Masa mending makhluknya cuma ngomong ya, tapi makhluk yang datang yaitu Jibril memeluk Nabi SAW. Datang dipeluk, bukan peluk biasa, peluk erat sampai agak menjepit. Jadi Jibril itu bukan datang cuma ngobrol doang, ikro gitu, enggak, dipeluk dulu, dipeluk dengan erat ya, dengan erat peluknya, kemudian dilepaskan baru bilang ikro. Nabi SAW menjawab, ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Dipeluk lagi dengan kenceng. Jadi bukan peluk biasa, peluknya yang kenceng. Dilepas lagi, ikro, ma'ana biqori 3 kali. Para ulama menjelaskan apa hikmah Nabi SAW dipeluk, bukan sekedar dipeluk tapi kencang seperti itu, supaya Nabi SAW itu sadar ini bukan mimpi atau bukan halusinasi. Ya, jadi beliau untuk mengeksklud ya, bahwasanya ini bukan sedang mimpi, bukan sedang halusinasi, tapi ini fakta. Karena kerasa pelukannya sangat kencang. Ya, pelukan yang hampir menjepit. Akhirnya Nabi SAW pun itu bukan mimpi, bukan halusinasi, tapi nyata. Nah, dan beliau belum tahu, tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba mengalami seperti itu gimana? Beliau takut, sampai gemetar. Ya, kita aja coba lagi diam-diam tiba-tiba muncul makhluk, gimana? Mungkin pingsan, gitu ya. Apa Nabi SAW sampai begitu? Pulang-pulang sampai ketakutan, sampai gemetar. Kalau sudah seperti itu badan dingin biasanya. Orang ketakutan kan dingin. Makanya Nabi SAW pulang berkata, Zammiluni, Zammiluni. Ya, selimuti aku, selimuti aku. Saking takutnya. Ya, maka fazammaluhu, maka Khadijah menyambut. Ya, kemudian akhirnya diselimuti. Ya, kemudian hatta sampai disebutkan hatta zahaba anhur rau, sampai hilang dari beliau rasa takut. Ya, kemudian sampai Nabi mengatakan, inni laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir tentang diriku. Ya, ada ulama yang menjelaskan takut mati, ya takut, bahkan sampai takut gila. Ya, karena tiba-tiba seperti itu. Dan ini menunjukkan Nabi SAW Nabi SAW mengalami, ya kalau kita bilang ya tekanan ini, tekanan emosional. Ya, sampai seperti itu. Dan itu wajar. Dan lihat Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mendapatkan ini, dan kita bisa contoh, beliau pulang kepada support sistemnya. Siapa support sistemnya? Khadijah. Nah, jadi salah satu hikmah dari kisah ini adalah salah satu yang bisa menghilangkan gangguan mental, bahkan menyembuhkan, adalah support system yang baik. Support system adalah orang-orang sekitar kita yang mendukung dan paham dengan keadaan kita.
Ya, sering saya sampaikan di Indonesia ini penanganan orang gangguan mental, gangguan jiwa, orang gila, sinting, gila, miring itu ya. Di Indonesia ini orang sinting makin gila, orang gila makin skizofren. Kenapa? Karena support sistemnya orang-orang terdekat dia bukannya mendukung malah membuli. Membuli malah. Ini makanya di Indonesia ini orang gila nggak sembuh-sembuh. Ya, sinting tambah gila, gila makin skizofren. Ya, skizofren makin ini lagi dia, makin paranoid. Kenapa di Indonesia ini support system itu orang sekitar dia yang memahami keadaannya, memahami jiwanya, bukannya mendukung malah membuli di sini. Ya, membuli, menyindir. Ya gitu ya. Dia tidak memperlakukan orang yang gangguan mental dengan orang, dia menganggap orang gangguan mental itu sama kayak kita. Oh, gitu aja dipikirin. Ya. Gitu aja di-stressin, hidup cuma sekali. Gitu aja dipikirin, nggak bisa, beda kita sama dia. Justru kata-kata itu bukan menyembuhkan, malah tambah menyakitkan. Kayak begitu. Indonesia seperti itu. Ya, bukannya mendukung, support system bukan mendukung, tapi malah membuli, menyindir, menyakiti. Ini di Indonesia seperti itu. Nah, inilah bagian edukasi kita. Nah, Nabi SAW pulang kepada Khadijah, support system yang sangat baik. Ya, dan alhamdulillah ya beliau mendapatkan kata-kata yang baik, ya wallahi la yuhzikallahu abadan. Demi Allah, orang seperti kamu tidak akan dihinakan oleh Allah. Ya, kemudian Khadijah sangat paham ilmu psikologi. Ya, orang-orang yang sedang berada di titik nadi terendah, cara membangkitkannya adalah dengan menyebutkan prestasinya. Dengan cara menyebutkan prestasinya. Ya, itu dalam ilmu psikologi sekarang sudah ada zaman dulu. Jadi orang yang sedang depresi, orang yang sedang kecewa berat, atau orang yang sedang berada dalam titik nadi terendah, ya salah satu cara mendukung dia adalah kita sebutkan prestasinya. Makanya Khadijah, masya Allah, ya wallahi la yuzikallahu abadan. Orang yang seperti kamu tidak akan dihinakan oleh Allah. Innaka latasilur rahim, engkau menyambung silaturahmi, engkau tahmilul karla, engkau bantu orang yang susah, engkau menolong, engkau menyambung silaturahmi dan sebagainya, disebutkan seperti itu. Ya, jadi ringkasnya, ya dari ini kita mukadimah udah berapa lama nih? Udah mau habis ya. Oke ya, nggak apa-apa, kita lanjut ya. Kita belum masuk loh ya, luka batin, inner child dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini saya pengen sengaja mukadimah ini biar bisa membuka pikiran kita. Jadi intinya dalam Islam kita validasi itu semua, dan Islam pun mengajarkan bahwa bagaimana cara penyembuhannya. Jadi hati bisa disembuhkan, jiwa bisa ditenangkan. Bahkan Islam mengajarkan doa untuk ketenangan. Ya, doa yang panjang, insya Allah silakan dihafal. Allahumma inni abduk wa abnu abdik wa abnu amatik nasiyati biyadik mading fiya hukmuk adlung fiya koda'uk nas'aluka bikulis min huwa lak samaita bihi nafsak anzal tahu fi kitabik alam tahu adamil halkik awis ta'athar tabihi fi ilmi gaibi indak, dan seterusnya. Ya, itu adalah doa ketenangan hati. Jadi Islam mengakui bahwasanya ada hati yang gak tenang. Ya, seperti itu. Ya, bahkan kita pun Islam mengakui itu adalah hak badan atau hak jiwa. Ya, dalam hadis disebutkan inna li badanika alaika haqqun, badanmu punya hak. Di riwayat yang lain inna li nafsika alaika haqqun, sesungguhnya badanmu, jiwamu butuh hak. Dan itu semua haknya jiwa. Haknya badan dapat makan yang enak, olahraga dan sebagainya. Haknya jiwa istirahat, pemulihan, dapat support system yang bagus. Itu haknya jiwa. Ya, justru dalam Islam itu ditunaikan. Ya, haknya istri, haknya anak, haknya badan. Nah, tapi yang kita lupa, haknya jiwa kita. Dia butuh pensucian, tazkiyatun nafas, dia butuh istirahat, dia butuh support dan sebagainya. Nah, kita lupa. Ya, banyak kita bicara haknya anak, hak keluarga, hak guru, hak murid, hak badan, tapi lupa inna li nafsika alaika haqqun. Sesungguhnya jiwa kita ada haknya. Ya, istirahat, tenang, diinikan, ya dan sebagainya, itu ada hak. Jadi kita jangan sampai sok-sok kuat juga ya. Dan Islam juga mengajarkan bagaimana solusinya. Ya, itu semua Islam selain memvalidasi, ya kita jangan kita terlena, ya jangan terlena berlama-lama. Ya, contohnya kita jangan sampai lagi sedih, jangan kelamaan sedih. Ya, makanya kita tidak boleh la takullau fa innallahu taftahu alama a'mal syaitan. Ya, jangan katakan seandainya, karena seandainya itu akan membuka pintu setan. Ya. Ini udah Isya jemaah. Udah Isya belum? Iya, kita baru mukadimah. Kita sampai jam berapa anunya ya?
Ini lanjut lagi ya, lanjut lagi sampai Isya ya. Iya baik, insya Allah kalau gitu kita lanjut lagi, habis Isya lanjut lagi, atau cukup? Hah? Setelah azan lanjut atau sholat dulu? Lanjut. Oh gitu ya. Baik, habis lanjutnya berapa lama? Iya. Saya nanya lanjutnya berapa lama kok mukadimah doang nih? Kan tadi azan lanjut gitu, lanjutnya berapa lama gitu. Ya kalau gitu mungkin azan dulu, saya pokoknya manut sama takmir ya, waktunya kapan, kalau kita lanjutkan sebentar, kalau enggak insya Allah kita cukupkan insya Allah begitu. Ya mungkin silakan muazin azan dulu, fadhol. Pokoknya kalau sudah waktunya habis saya diingetin aja ya. Baik, kita lanjutkan, kita manfaatkan waktu kita para jamaah sekalian. Baik ya, tadi kita itu konsep dasar dalam Islam ya. Jadi validasi, kemudian Islam juga mengakui, dan juga solusinya apa. Baik, mungkin kita mulai aja langsung ya terkait dengan tentang luka batin gitu ya. Baik ya, istilah luka batin ini memang sedang ngetren istilahnya ya, luka batin ya, dan inner child gitu. Luka batin dan inner child. Dan luka batin yaitu adalah luka yang terjadi ya pada seseorang yang dia bisa menyebabkan menjadi luka yang dalam gitu. Ini bahasanya luka batin ya. Luka batin. Jadi pengalaman emosional yang cukup menyakitkan dan meninggalkan dampak psikologis itu ringkasnya. Sebenarnya ada penjelasan secara ilmiahnya ya. Cuma kita membahasakan agar lebih mudah seperti itu. Itu adalah luka batin. Ya, dan itu adalah pengalaman masa lalu dan dia menjadi luka yang susah disembuhkan. Jadi kalau diingat menjadi hal yang menyakitkan. Ya, dan kita kan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan sepanjang hidup ya. Ada yang gampang dilupakan, ada yang sulit, ada yang ya kadang teringat, dan ada yang sulit dilupakan. Ya, kejadian-kejadian pengalaman emosional menyakitkan dan sulit dilupakan, ketika diingat menyakitkan. Itu namanya luka batin, dan ini luas. Ya, dan kemudian istilah inner child, kalau secara bahasa inner child itu inner di dalam, child adalah anak. Jadi adalah anak kecil dalam tubuh kita. Itu bahasanya ya. Anak kecil di dalam tubuh kita. Maksudnya apa? Artinya adalah sisi anak kecil dalam seseorang. Itu bahasa secara bahasa terjemahnya. Ya. Kalau yang dimaksud inner child ini adalah sebenarnya inner child itu ada dua, ada yang negatif, ada yang positif. Jadi ada inner child yang dia positif, yang dia negatif ya. Yang negatif yang dia itu pokoknya pengalaman masa kecil yang tidak menyenangkan. Ya, luka masa kecil gitulah. Atau luka pengasuhan. Ya, baik dari orang tua maupun orang-orang terdekat. Itu inner child yang negatif. Tapi ada inner child yang positif. Artinya justru dia inner childnya kenangan masa kecilnya bagus. Ya, dia punya kenangan-kenangan bagus. Tapi bahkan terlalu bagus kadang-kadang ya. Akhirnya dalam tanda kutip bisa dimanja. Ya, jadi memang inner child baik yang positif maupun negatif ini bisa berpengaruh dengan masa depan. Itu negatif. Dan inner child yang negatif inilah yang dia termasuk luka batin. Ya, maka kalau lengkap ya luka batin masa kecil. Seperti itu. Itu definisi definisi ringkasnya ya. Jadi luka batin intinya adalah seperti itu ya. Luka batin ya dia kenangan masa lalu yang dia menyakitkan, dan dia kalau diingat kita langsung berpengaruh kepada jiwa kita. Ya, berpengaruh terhadap jiwa kita. Seperti itu. Nah, dan luka batin kalau diingat-ingat sakit gitu ya. Makanya jangan diingat-ingat. Dan solusinya adalah kita berusaha mencari cara supaya enggak teringat. Dan kalau kita cari-cari hadis penjelasan para ulama yang punya benang merah terkait dengan ini, ternyata ada dan solusinya ada, yaitu kisah Nabi SAW ketika Wahsy masuk Islam ya, ketika Wahsy masuk Islam ya. Dan kembali kita jaga adab kita, apakah Nabi punya luka batin? Jangan bilang berarti Nabi punya luka batin dong, jangan kita bilang ya, itu kurang adab ya, Nabi punya luka batin, jangan ya. Kita bilang Nabi punya kenangan yang tidak enak atau kenangan buruk juga nggak apa-apa ya. Tapi contoh Nabi SAW yang mendekati tentang luka batin ini ada, yaitu, dan lihat solusinya juga bagaimana
Ya, yaitu kisah Nabi SAW ketika Wahsy masuk Islam. Ya, Wahsy kita tahu ya adalah budak yang saat itu membunuh Hamzah dalam perang Uhud. Dan ketika Wahsy masuk Islam, beliau datang ke Madinah, kemudian berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sudah tahu yang membunuh Hamzah paman beliau adalah Wahsy. Ya, dan ketika Wahsy datang, Nabi pun memverifikasi, benar enggak kamu membunuh Hamzah seperti ini? Ya, benar enggak kamu membunuh pamanku seperti ini? Jadi Nabi SAW tuh mendengar berita, ya Wahsy membunuh Hamzah dengan cara yang kurang baik. Ya, dan Nabi pun verifikasi, benar enggak kamu bunuh Hamzah seperti ini? Jadi itu salah satu bentuk verifikasi yang benar. Jadi bukan hanya kila wakol, Nabi dengar langsung dari pelakunya. Mau enggak mau Wahsy pun cerita. Dia menceritakan cara membunuh Hamzah. Dan cara membunuh Hamzah memang dengan cara yang kurang baik, bahkan terkesan dengan cara yang pengecut. Dan Hamzah ini adalah salah satu sahabat bahkan keluarga yang dicintai oleh Nabi. Sangat dicintai. Kenapa tidak? Pertama, Hamzah ini saudara sepersusuan. Bukan hanya paman tapi saudara sepersusuan. Para ulama mengatakan umur beliau dengan Hamzah dekat. Ya, ada yang bilang cuma beda 2 tahun. Lebih tua 2 tahun Hamzah dengan Nabi SAW. Ya, dan beliau sepersusuan. Sepersusuan kan berarti dekat berarti ya. Dekat, saudara sepersusuan. Kemudian teman main pas kecil. Ya, karena umurnya dekat. Kemudian setelah itu Hamzah ini keluarga beliau ya, keluarga beliau, paman langsung. Kemudian Hamzah juga ini adalah yang dia punya posisi, punya kuat. Sehingga para sahabat mengatakan sejak Hamzah dengan Umar masuk Islam, ya banyak kaum muslimin yang saat itu menampakkan keislaman, berani. Dulu menyembunyikan, tapi ketika Hamzah dan Umar masuk Islam, banyak yang terang-terangan. Nah, jadi pertama dicintai. Kemudian yang kedua, beliau dibunuh dengan cara pengecut. Ya, dengan cara pengecut, yaitu apa? Yaitu Wahsy ketika perang Uhud, Wahsy ini dia itu tidak ikut perang. Jadi Wahsy ini tidak ikut perang. Dia cuma menjalankan misi, ya ada yang mengatakan dari ada yang mengatakan dari Hindun bin Utbah atau juga dari majikan beliau. Ya, beliau dijanjikan kemerdekaan, dijanjikan emas permata oleh Hindun dan tidak jadi budak lagi. Dan Wahsy ini pun dia datang perang Uhud tidak ikut perang. Jadi Wahsy enggak ikut perang. Dia cuma datang misinya membunuh Hamzah. Jadi dia tidak ikut perang. Dan ini cara yang sangat pengecut dan aib saat itu. Aib ya. Datang perang, membunuh, datang ikut perang tapi datang tapi tidak ikut perang. Membunuh. Ini cara pengecut dan aib saat itu. Ya, aib banget. Ya, sehingga Wahsy ini cuma dia enggak ikut perang, dia cuma datang lihat-lihat dari jauh. Ya, dia mantau-mantau Hamzah kapan masuk radar dia. Ya, kemudian setelah pas radarnya dari jauh dia tombak dan kena perutnya tembus belakang dan meninggal Hamzah saat itu yang sedang berperang. Ya, artinya ini cara, dan begitu kena, dia masih nunggu lagi celingak-celinguk, ada kesempatan dia ambil tombaknya, dia cabut pergi habis itu. Jadi dia enggak ikut perang. Dan ini cara pengecut serta aib zaman dulu, enggak boleh seperti ini. Ya. Nah, kemudian belum lagi ada kisah ya, habis itu datang Hindun ya dibelah dadanya Hamzah, kemudian diambil jantungnya digigit ya, walaupun kisahnya dhaif. Seperti itu. Itu membuat sedih Nabi. Artinya apa? Ini Wahsy ini cara bunuhnya Hamzah ini pengecut. Ya, artinya kalau Hamzah itu dia matinya atau syahidnya lagi duel tiba-tiba mati, ditusuk atau dia apa? Nabi ikhlas. Ya, artinya sedang duel, sedang apa, atau dikepung berapa orang akhirnya mati atau wafat syahid Hamzah, Nabi ikhlas. Tapi yang bikin gak ikhlas adalah dibunuh dengan cara pengecut. Harusnya kalau Wahsy ini jantan ikut perang, ya kalau Wahsy ini jantan ikut perang, maju hadapi Hamzah, ya duel 1 lawan 1 begitu. Itu kalau dia jantan, tapi ini kan nggak ikut perang, kabur habis itu. Ini cara pengecut. Dan Nabi SAW nggak terima dengan cara seperti ini. Nah, sehingga ketika mendengar verifikasi dari orangnya langsung, ya Nabi SAW sangat sedih. Kemudian apa yang Nabi SAW katakan kepada Wahsy, hal tastati an tughayyiba anni wajhak. Apa katanya Nabi kepada Wahsy? Kalau kamu mampu, hal tastati. Kalau kamu mampu an tughayyiba anni nafsak, ya engkau memalingkan wajahmu dariku. Ya, jadi kalau kamu mampu setelah mendengar kisah ya, 2 menit lagi pas terakhir. Ya, jadi kalau engkau mampu, engkau palingkan wajahku
engkau palingkan wajahmu dariku. Kalau bisa jangan sampai wajahmu kelihatan sama aku. Jadi engkau bisa hadir sholat 5 waktu tapi belakang-belakang gitu. Di belakang-belakang. Ya, engkau juga bisa hadir dalam kajianku, muhadarahku, tapi yang belakang-belakang aku nggak bisa lihat wajahmu. Seperti itu. Ya, kenapa? Karena Nabi kalau dia lihat wajahnya Wahsy, nanti keinget lagi sakit hatinya beliau. Sedih beliau. Ini kira-kira mirip enggak konsep sama luka batin gitu. Ya, beliau jangan. Ya. Dan ini pun kebaikan juga bagi Wahsy tersebut. Ya, nanti kalau Nabi lihat Wahsy, beliau sedih, nanti sahabat lain nanti nyalahin Wahsy, kamu sih datang jadi Nabi ya gini kan gitu. Nah, itu juga kebaikan buat Wahsy juga. Iya kan? Tiba-tiba Nabi jadi jelasin, lihat Wahsy, kemudian ekspresinya berubah, sedih. Karena beliau manusia juga. Ya, jadi beliau sama juga, nggak bisa melupakan. Ini sedih kalau diingat. Tapi kita lihat solusinya, bagaimana solusi Nabi SAW? Jadi jauhi, jangan diingat-ingat. Bagaimana caranya mencegahnya? Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita bicara luka batin, semua kita punya luka batin. Semua kita punya. Namanya manusia, Nabi aja ada. Kita pasti ada kejadian yang membuat kita menyakitkan, tidak bisa diterima oleh jiwa. Ya, saat itu kita namanya manusia, punya batasan. Maka solusinya adalah pertama, kita jangan ingat-ingat. Semua hal itu dijauhi. Ya, misalnya habis ditolak lamarannya, ya hapus nomor HP-nya. Hadiah-hadiahnya dibuang, dibakar. Jangan sampai kita keinget lagi gitu kan. Ya, jangan sampai kita keinget. Dibakar, dijauhi, nomornya dihapus, dan sebagainya. Jangan sampai ada barangan kenangan-kenangan yang bisa nginget dia. Itu caranya. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai kita menjadikan itu semua adalah sebagai hujah. Ya, hujah ya aku memang luka. Kita fokus ya Nabi SAW cuma minta pergi. Habis itu Nabi SAW sudah nggak pernah ungkit-ungkit lagi. Nggak pernah ungkit-ungkit lagi. Jadi nggak pernah. Jadi kita jangan sampai dalam tanda kutip menjadi budak trauma. Gara-gara trauma jadi alasan kita untuk tidak move on. Nah, sekarang orang bilang saya punya luka batin. Ya, tapi jadi alasan nggak bisa move on, nggak bisa luka batin. Saya punya inner child. Dulu zaman kecil saya tidak dipedulikan, tidak peduli, ini sering dibentak semua. Ya memang kita validasi kita ini, tapi jangan sampai jadi alasan. Jadi alasan. Sebagian orang tuh akhirnya jadi alasan. Ya memang inner child saya dulu begitu. Ya jadi ya beginilah saya sekarang. Nggak boleh seperti itu. Ya demikian juga luka batin. Ya memang saya punya luka batin. Enggak, Nabi nggak ngajarin begitu. Pokoknya dijauhi semua, jangan diingat-ingat. Ya dilupakan. Artinya apa? Ya kalau kita punya luka, kita jangan sampai ya dilupakan total, nggak bisa ya. Tapi memang jangan dilupakan total ya, dan kita ingat sebagai pelajaran dan kita move on ke depan, itu diajarkan. Jadi jangan sampai sekarang banyaknya sekarang itu terutama Gen Z ya luka batin, inner child itu jadi dijadiin alasan pembenaran apa yang terjadi sekarang, dibiarkan. Bukan begitu. Ya saya memang begini karena inner child saya dulu begitu. Enggak, jangan. Ya itu bukan hujah, bukan alasan. Ya seperti itu. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan para jamaah sekalian. Insyaallah minimal alhamdulillah dapat ya sedikit luka batin sama inner child. Insyaallah tentang overthinking, burnout dan gangguan mental kita lanjutkan di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan kita ada waktu, dan mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.